So many things change, but change in a good way. Aku merasa secara karakter aku juga sangat berubah. Kesibukan saat ini adalah mengurus anak, mengurus rumah tangga juga pastinya, dan sekarang lagi sibuk berkarya. Sangat banyak yang berubah, mulai dari personality, mulai dari decision making, mulai dari waktu yang sekarang tidak sebanyak dulu. Kalau sekarang mungkin udah banyak nggak bergaul kali ya, kalau dulu masih bisa pergi-pergi, nongkrong-nongkrong. So many things change, but change in a good way. Hal yang paling membahagiakan dari memiliki seorang anak adalah aku sangat beruntung karena aku bisa menikmati rasa indahnya memiliki seorang anak. Jadi kayaknya dia ngapain aja tuh lucu gitu. Mulai melihat pertumbuhan dia dari kecil, dari bayi ya, dari bener-bener masih merah sampai sekarang umurnya udah mau 3 tahun. Itu rasanya pendek sekali. I used to think kayak pas awal-awal dia lahir tuh, kapan ya ini tuh kesusahan dan kesulitan dan kebingungan pertama kali aku menjadi ibu itu akan berakhir gitu. Tapi ternyata sejalannya waktu aku belajar banyak hal, malah aku belajar banyak hal dari dia. Karena kita pikir ya mereka adalah manusia kecil yang lemah ya, tapi ternyata malah aku yang banyak belajar dari Kaspar. Dan Kaspar semakin hari semakin lucu, jadi kayak karena aku bisa tenang, aku bisa bahagia juga. Jadi rasanya yang paling membahagiakan itu sih, kayak it's just simply being with him makes me happy. Aku pernah bahas ini berkali-kali sih sebenarnya selalu aku bahas gitu, bahwa memang ketika kita melahirkan, ketika mempunyai seorang anak, perasaan yang paling berubah itu adalah like a change of identity. Tapi aku melihat point of view itu sebagai aku rebirth, hidup kembali menjadi manusia yang baru setelah aku memiliki Kaspar. Karena banyak sekali yang tadi aku bilang hal yang berubah, mulai dari karakter aku yang lama, sekarang aku memasuki fase baru gitu kan, mempunyai anak. Aku merasa secara karakter aku juga sangat berubah gitu. Dan itu yang akhirnya kalau di aku impactnya adalah aku jadi ingin berkarir di aku. Tapi kan ada juga orang-orang yang memilih bahwa setelah aku punya anak aku mau di rumah dan mengurus anakku. Itu juga gak masalah. Aku tidak mau mengencourage orang-orang bahwa setelah punya anak kita itu gak bisa ngapa-ngapain. Itu adalah pemikiran yang salah. Tapi kalau kamu berpikir untuk kamu gak mau ngapa-ngapain itu gak apa-apa. Karena buat aku semua itu pilihan. Tapi kalau di aku impactnya malah aku ingin berkarya. Karena aku pengen melihat anak aku pengen melihat anak aku melihat aku berkarya. Jadi dulu aku pernah kebingungan sama suami aku suatu hari kayak we read so many parenting books kan. Terus kayak parenting hacks, aku tiap hari kerjaannya like scrolling, terus kayak nyari gimana ya cara jadi bapak sama ibu. Percayalah bahwa ibu-ibu yang bingung di luar sana, bapak-bapak lebih bingung daripada kita. Jadi akhirnya kita come to a conclusion bahwa ternyata itu anak itu mirroring sama kita. Anak itu melihat ayah dan ibunya. Jadi buat aku the best parenting advice, the best thing that I did with my husband right now is to show him an example. Jadi kayak kenapa salah satunya aku pengen tetap bekerja, aku pengen tetap berkarya karena aku mau memberi contoh itu kepada dia. Supaya suatu hari dia juga tahu nih bahwa nothing is free in this life, tidak ada yang gratis. Jadi dia bisa lihat bahwa oh bahkan seorang ibuku juga bekerja ya gitu sambil mengurus aku gitu. Kalau di aku seperti itu. Tapi ini sebenarnya pilihan rumah tangga masing-masing. I'm privileged enough to still be able to work. I'm privileged enough to sangat-sangat merasa bersyukur dan beruntung sekali memiliki suami yang mensupport aku untuk berkarya. Jadi ya kalau ngomongin seperti ini ya ini sebenarnya pilihan ya satu kali lagi. Tapi the best thing is that you know seeing your child see you fight for yourself is like
to me is one of the best parenting advice. Ini juga sulit, tapi puji Tuhannya kalau aku pribadi sama suami kita suka bagi tugas. Jadi kalau aku yang harus bekerja, pastinya aku membatasi karena aku sudah tidak bisa memukul rata semuanya. Kalau sekarang purpose aku adalah keluarga pastinya yang utama, tapi kan aku juga pengen tetap berkarir dalam bernyanyi. Jadi dengan posisi aku ingin berkarir dan dengan posisi suami sudah mensupport, akhirnya aku harus mencari jalan tengah gitu. Mencari jalan tengahnya tuh bagaimana. This is not, aku bisa bilang ini bukan pekerjaan sendiri. Tapi ini kita butuh support juga dari pasangan kita gitu. Kalau tidak disupport oleh pasangan kita, akan sulit komunikasinya. Kalau aku sangat beruntung karena ketika aku lagi kerja dan aku misalkan bilang ke suamiku, aku titip Kaspar ya gitu. Nah suami aku itu bukan tipe suami yang kayak, aduh nanti dia ganggu banget apa. Dia akan cari cara juga untuk gimana ya, Kaspar misalkan dibawa ke kantor atau kayak Kaspar ikut papinya meeting dan suami aku gak malu melakukan itu. Maksudnya dia juga bisa melakukan itu. Sama halnya dengan aku, kalau suami aku lagi sibuk banget, suami aku harus keluar negeri, harus apa? Ya I take over urusan untuk mengurus Kaspar gitu. Jadi kita harus bekerja sama yang baik dengan pasangan kita. Kalau masalah waktu ya, karena kalau masalah waktu tuh emang sulit banget, aku akuin. Pertama adalah yang aku rasakan ya, is stepping into the unknown. Kita tuh gak tahu apa yang akan terjadi. Jadi pas aku hamil itu rasanya tuh bukan galau ya, tapi gue akan jadi apa ya abis ini gitu. Stepping into the unknown, kita gak tahu apa yang akan kita hadepin abis ini. Kita gak tahu apa, gimana ya cara ngurus ada manusia nih mau keluar dari tubuh kita gitu, ngasih tahu mereka untuk hidup tuh gimana gitu. Karena kadang aja aku merasa aku masih, sometimes I feel like aku aja masih berusaha gitu. Tapi kali ini aku harus mengurus another human being yang keluar dari perut aku gitu. Jadi I think one of my biggest fear was that gitu, kayak apa yang akan terjadi nanti. Itu sangat wajar sekali ya, kayak aku juga orang yang sudah beragama dari kecil gitu. Kita diajarin untuk bagaimana kita harus memiliki iman, bagaimana kita harus percaya, bagaimana kita harus percaya dulu nih sebelum melihat sesuatu and believe in yourself. Tapi ya punya anak itu beda lagi feelingnya, and I totally understand that. Belum lagi ditambah hormonnya, belum lagi ditambah, memang bener sih ya, memang bener yang orang-orang bilang tentang ketika kita melahirkan seorang anak itu, suatu hari tuh kayak pas aku melahirkan, itu bener tuh. Kayak beberapa hari pertama hormonal drop itu bener. Jadi kayak rasanya gloomy, makanya kayak support dari pasangan, support dari keluarga, itu penting banget gitu. Terus belum lagi tuh nanti seiringnya jalannya waktu, kita berharap badan kita akan balik secepat mungkin kan. Ini aja aku merasa anak aku udah mau 3 tahun ya. Aku baru menjadi diri aku lagi sendiri aja. Bukan menjadi diri ya, aku gak ngomongin kita gak akan menjadi diri kita yang dulu. Itu udah pasti. Tapi kan aku bilang kita berubah, itu menjadi lebih baik kan. Kalau kita bisa mengambil dari point of view tersebut. Tapi untuk merasa kayak badannya tuh enakan, terus untuk bisa mikir, untuk bisa apa tuh emang it took a while. Makanya aku salut sekali sama working moms, I totally salute you guys. Karena memang ketika badan tuh harusnya istirahat gitu. Makanya aku mikir, gila hebat banget ya wanita-wanita yang bisa memiliki 3 anak, 4 anak. Apalagi yang jedanya 1 tahun. Karena ya punya anak itu bener-bener is not easy on the body ya. Di badan manusia ya. Buat aku punya anak itu sisi ini sangat spiritual sekali dalam satu hal. Tapi on the other hand memang sih kayak ada kehilangan sesuatu di dalam diri kamu gitu, yang nanti kamu harus tapi point of view-nya mungkin bukan sesuatu yang nanti kamu harus isi gitu, tapi apa yang akan kamu lakukan ke depannya untuk memperbaiki diri kamu dan merasa lebih baik. Mungkin kamu bisa mengambil point of view-nya dari situ. Wah, dia adalah separuh hidupku, separuh jiwaku, diriku. Aku sih termasuk ibu yang sangat bucin sekali sih sama anak. Aku dulu pas lagi hamil, tadi yang aku kilas balik cerita aku mau melahirkan dan lain-lain, aku udah bilang gini nih, pokoknya ini abis selesai keluar anak ini,
aku akan langsung kerja. Tapi ternyata begitu ngeliat mukanya keluar, aku gak mau keluar rumah guys. Aku mau di rumah terus. Itulah alasan kenapa aku bisa hiatus lama banget. Karena emang bener-bener aku ngurusin Kaspar tuh kayak, wah bener-bener I enjoyed it so much. Ya versi terbaru aku pertama, aku jadi lebih berani meninggalkan hal-hal yang dulu aku gak berani tinggalkan. Kayak mau itu pertemanan, mau itu sifat-sifat aku yang kurang baik gitu. Dulu aku gak berani untuk ninggalin itu, tapi setelah aku punya Kaspar, aku menjadi lebih disiplin. Setelah aku punya Kaspar, aku lebih ada motivasinya. Dulu tuh aku kayak on, off. Kadang aku mau keluarin lagu, kadang aku gak mau keluarin lagu gitu. Tapi setelah punya dia malah kecintaan di bermusik aku malah lebih tinggi. Dan aku merasa aku menjadi manusia yang aku jadi lebih mau berjuang buat diri aku sendiri. Dan buat aku itu it's one of the most spiritual and amazing thing of having him. Waduh, itu lagu sih bener-bener kayak, aku kan bahagia banget ya punya anak gitu. Terus kadang banyak orang yang bilang kayak, melihat aku mungkin bingung kali ya. Aku sih berharap teman-teman, kalau teman-teman yang follow IG aku ya, follow TikTok aku mungkin bisa lihat, bisa ikut merasakan sih kalau aku juga kayaknya ya hidup aku sekarang dia aja gitu dan banyak inspirasi aku datangnya dari dia. Nah, lagu Separuh Hidupku nih, aku kan mengajak kedua teman aku juga untuk bernyanyi bersama di lagu Separuh Hidupku, Neida dan juga Wizi, dan mereka juga baru memiliki anak. Dan aku ngelihat mereka juga kerjanya cuman upload anaknya aja di IG gitu. Jadi saat aku mau kolaborasi lagu ini aku bilang, aku ajak siapa ya? Oh ajak Neida dan Wizi karena secara energi tuh aku kegravitasi untuk merasakan hal yang aku rasakan. Jadi aku melihat kayak, wah mereka itu is one of the moms yang bener-bener bisa bahagia banget gitu memiliki anak. Jadi bisa menikmati, bisa enjoying the motherhood gitu. And I realized maybe for some people it's hard to enjoy motherhood for whatever reason. Tapi buat aku lagu Separuh Hidupku ini tuh lebih kayak kalau aku mau cuman fase-fase kehidupan ini tuh cepat banget ya. Kayak sekarang Kaspar tiba-tiba udah umur 3 tahun gitu. Dulu aku mikir kayak aku kayak kebanyakan foto dia, aku kayak lagu semua buat dia gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir ternyata anak itu gedenya cepat banget. Terus kita cuma punya waktu nanti berapa tahun lagi, abis itu nanti dia udah pergi ke sekolah. Ya kan, nanti dia gak mau dicium lagi, dia gak mau diajak main lagi. Kalau bisa ibu jangan ikut, ya kan. Selama kita masih bisa nempel sama dia, aku pengen mengabadikan momen itu di sebuah lagu. Akhirnya terjadilah lagu Separuh Hidupku. Lagu Separuh Hidupku tuh lebih kayak ekspresi cinta buat Kaspar sih. Di setiap detak jantung, ku terus sebutkan namamu. Karena bener. Di setiap jantung, di setiap aku lagi bertarik nafas atau setiap aku lagi aku mikirinnya tuh dia terus. Bener-bener kepikiran terus sama Kaspar. Cocok banget dan cocok banget untuk kalian bikin-bikinlah foto, video sebanyak-banyaknya dengan anak. Jangan lupa pakai lagu Separuh Hidupku pastinya. Karena ya itu sih yang tadi aku bilang ya, sampai aku mau mengabadikan ini di sebuah lagu. Karena ya aku pikir, gila Kaspar cepet banget gedenya. Bener-bener gak berasa loh waktu loh. And you know, these precious moments, apalagi dia sekarang juga lagi di umur lucu-lucunya, di 3 tahun gitu. Jadi you know, one of the thing yang aku selalu pikirin adalah kalau bisa aku gak miss banyak momen sama dia ya. Nah tapi berhubung aku mau berkarir dan berkarir aku nyanyi, jadi memang sekarang banyak sekali inspirasi aku yang datangnya tuh dari dia. Karena lagu aku, terus my healing journey gitu, itu semua banyak sekali inspirasinya dari Kaspar. Jadi ya gak apa-apa gitu, sekarang aku lagi ada di fase itu and I truly embraced it. Jadi mungkin dalam waktu beberapa tahun ke depan pun juga akan masih ada nama dia sampai nanti. Tapi saat ini memang lagi inspirasinya lagi banyak dia. Nah iyalah aku pernah waktu itu pisah sama dia paling lama berapa lama ya? 10 hari ya kayaknya, 10 hari atau 12 hari. Waktu itu aku harus di suatu tempat lama, terus itu aku sampai nangis.
Ya ampun, aku sekarang naik pesawat aja kadang kalau lagi pisah sama dia, padahal cuma semalam. Aku di pesawat bisa kayak, dede gitu. Tapi aku percaya kalau mengejar karir itu memang tidak ada work life balance. Buat aku udah itu sebuah pilihan ya, itu udah sebuah pilihan. Kalau emang kamu mau fully present dengan anak kamu, ya kamu nggak kerja gitu. Tapi kalau kamu mau kerja emang harus ada harga yang dibayar. Kecuali kalau kamu content creator dari rumah ya kan, bisa sambil kerja. Tapi nggak juga loh. Aku sekarang belajar satu hal, kenapa ya aku kerja tapi aku masih bisa deket banget sama anakku. Dan bond aku tuh bisa luar biasa sama dia karena setiap aku lagi sama dia, aku tuh belajar untuk gak main handphone, ngeliat mata dia, ngobrol sama dia. Jadi dia merasa bahwa ibu aku bener-bener fully present gitu, walaupun cuma sejam, 2 jam gitu. Jadi for working moms out there jangan sedih, karena ya kadang anak cuma butuh itu gitu, cuma butuh merasa didengar, butuh kesungguhan, dia bisa merasakan kesungguhan dari ibunya bahwa ibu gue beneran main nih sama gue gitu. Kadang kan kita suka gak nyadar ya, sambil main telepon atau sambil mengerjakan urusan kayak chores rumah gitu. Tapi aku mengalami itu tuh ketika aku bener-bener present buat dia, ketika aku bener-bener ngajakin dia ngobrol tanpa ada distraksi lainnya. Di situ dia merasa dicintai, di situ dia merasa didengar, dan disitulah dia merasa nyaman gitu. I'm gonna release an EP soon. Abis EP nanti akan sudah ada lanjutan-lanjutan setelah itu yang aku planning sampai tahun depan. Pastinya masih seputar nyanyi. I think being a mother and having a regulated nervous system is very important. Nah, gimana sih caranya untuk meregulasi nervous system itu gitu? Itu yang menurut aku adalah harus menjadi concern utama kamu. You need to love your body and you need to listen to your body. You need to speak to your body. Karena anak itu sangat mirroring sekali dengan orang tuanya, bukan hanya apa yang kita lakukan. Kalau orang kan mungkin mindsetnya, kita suka teriak-teriak nih gitu, anak kita jadi suka teriak-teriak. Itu hal yang sangat wajar, karena dia akan ngomong kayak bagaimana orang tuanya berbicara. Tapi buat aku nervous system itu lebih dalam lagi gitu. Itu tuh kayak ketenangan di dalam diri kamu yang kalau kamu bisa menjaga itu gitu, mau itu dengan kamu olahraga, mau itu dengan kamu lymphatic massage, mau itu kamu dengan meditasi, mau itu kamu dengan yoga, melakukan hal yang kamu mengurus badan kamu gitu, kamu mengurus meregulasi nervous system kamu gitu. Di situ anak tuh lebih tenang. So I feel like academic is important, yes it is important, but I think as a parent, to me having a regulated nervous system is number one. Jadi apapun yang membuat kalian tenang, ibu-ibu di luar sana, please lakukan itu untuk diri kalian. Karena anak-anak kalian sangat memerlukan itu, sangat memerlukan environment di mana ayah dan ibunya tuh bisa tenang. Gitu, jadi ya kalau misalkan ayah stres gitu, ayah lagi stres ya ibunya gitu. Kalau ibunya lagi stres, ayahnya ya kan. Ya maksudnya kita gak luput ya, kita kan juga kerja, kita juga apalagi seorang ayah ya, kalau ibu-ibu bilang ayah mah nggak, seorang suami tuh nggak, ya kalau buat aku sih aku sangat merasakan bagaimana pas aku lagi bingung suami aku tuh juga sebenarnya lebih bingung dari aku. And one thing ya, ya kalau aku bersyukurnya suami aku mau main dengan Kaspar. Ya memang kita kan, aku gak berharap dia tuh dulu untuk buat gantiin popok apa gitu-gitu, enggak sama sekali gitu. Tapi I see him truly enjoy being a father dan menjadi versi diri dia yang lebih baik. And I think that's far more important dan gantiin popok. Karena buat aku hal yang kita harus urusin sebagai cewek ya kita urusin gitu kan. Jadi jangan barometernya tuh dari situ gitu. Tapi dimana kamu bisa melihat suami kamu bisa present buat anak kamu. Itu penting. Hai moms, aku Angel Peters, aku seorang penyanyi. Baca juga cerita aku di motherandbeyond.id.